Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapat Binja Rahman dari angkatan 24 kelas B. NPM saya 240681240061. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berorganisasi. Etika berorganisasi adalah perangkat nilai normal dan prinsip moral yang menjadi panduan bagi anggota organisasi dalam bersikap dan bertindak demi mencapai tujuan bersama secara bermartabat dan bertanggung jawab. Etika bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang budaya dan karakter organisasi. Yang pertama ada pentingnya etika dalam berorganisasi. Etika memiliki peran krusial bagi keberlangsungan dan kesuksesan organisasi. Satu, ada membangun reputasi. Organisasi yang menunjukkan tinggi etika akan dipercaya oleh stakeholder, anggota, mitra, dan publik. Yang selanjutnya ada meningkatkan kinerja. Etika menciptakan lingkungan kerja yang positif, harmonis, dan adil yang mendorong produktivitas. Yang selanjutnya ada mencegah penyimpangan. Etika berfungsi sebagai pagar moral yang meminimalkan tindakan merugikan seperti korupsi, solusi atau diskriminasi. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan, menyediakan kerangka moral untuk mencegah masalah atau dilema yang melibatkan implikasi etis. Terus yang kedua ada prinsip-prinsip etika berorganisasi. Prinsip-prinsip ini harus dipegang teguh oleh setiap anggota. Prinsipnya integritas atau kejujuran. Penjelasan singkatnya, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, bertindak jujur, transparan, dan tidak memanipulasi fakta. Tanggung jawab atau accountability. Penjelasannya, kesediaan untuk menanggung risiko dan konsekuensi dari setiap keputusan serta tindakan yang dilakukan. Selanjutnya ada keadilan atau justice. Memperlakukan semua pihak secara setara, menghindari populisme, dan menerapkan aturan tanpa pandang bulu. Selanjutnya ada otonomi, kemandirian. Kemampuan organisasi untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kesendirian, bukan tekanan dari pihak luar, selama tetap etis. Yang selanjutnya ada manfaat atau utilitarianis. Tindakan atau keputusan yang diambil harus membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang sebanyak
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga ada contoh implementasi etika. Etika harus mencermin dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama ada dalam melakukan tugas. Profesionalisme melakukan tugas sesuai kompetensi, standar operasional, prosedur, SOP, dan tepat waktu. Dan selanjutnya ada kerjasama, menjalani kolaborasi yang kooperatif dan menghindari ego sektoral. Yang kedua ada dalam komunikasi, menjaga kerahasiaan, tidak membocorkan informasi organisasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Terus ada komunikasi terbuka, menyampaikan kritik atau masukan dengan cara yang konstruktif dan sopan. Terus ada dalam hubungan antara anggota, sikap hormat, menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan kedudukan setiap anggota. Menghindari konflik kepentingan, tidak menggunakan posisi atau wewenang untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan organisasi. Terus ada dalam penggunaan sumber daya, menggunakan aset, waktu, dan dana organisasi secara efisien dan hanya untuk kepentingan organisasi. Terus yang keempat ada dampak pelanggaran etika. Pelanggaran etika dapat menimbulkan dampak serius baik bagi individu maupun organisasi. Yang pertama ada bagi individu, seksi disiplin, penurunan jabatan, pemecatan nama baik, pencemaran nama baik, hingga hukuman pidana. Terus yang kedua ada bagi organisasi, hilangkan kepercayaan publik, menurutnya moral dan motivasi anggota, konflik internal yang berkepanjangan, hingga merugikan finansial yang besar dan menghancurkan organisasi. Materi ini menekankan bahwa etika adalah tanggung jawab kolektif yang harus diinternalisasi oleh setiap anggota, bukan sekedar daftar larangan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.